Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Belakangan ini, pemerintah sering mempromosikan penggunaan kendaraan listrik. Kendaraan yang digembor-gemborkan sebagai kendaraan ramah lingkungan dan bersih, bisa terbebas dari polusi, dan sebagainya. Tapi apakah kendaraan listrik baik itu motor atau mobil, benar-benar ramah lingkungan seperti yang dipromosikan? Klaim bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan tidak hanya dikeluarkan oleh iklan perusahaan, melainkan juga berbagai konten media. Penjabaran label ramah lingkungan yang dimuat dalam berita-berita paling banyak membahas soal pengurangan emisi karbon, serta mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas. Konsumen yang sedang melirik kendaraan listrik karena alasan ramah lingkungan mendapatkan validasi dari media kita. Maraknya pemasaran dan pemberitaan positif seputar kendaraan listrik ini memang disengaja, by design. Pemerintah terlihat sangat mendorong adopsi kendaraan listrik yang masif. Media secara aktif menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mencapai target jumlah pengguna serta produksi kendaraan listrik, yaitu 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030. Insentif dan kebijakan yang dibuat pemerintah pun ramai diberitakan, mulai dari subsidi pembelian, subsidi pajak, sampai pembebasan aturan ganjil genap untuk kendaraan listrik. Elektrifikasi transportasi ini jadi bagian dari agenda pemerintah untuk mengurangi jejak karbon sampai 41% pada 2030. Indonesia juga punya ambisi net zero emission atau emisi nol bersih yang dicanangkan terjadi paling cepat 2045. Terlepas dari skenario-skenario yang telah dibuat atau apakah target ini masuk akal atau tidak, Indonesia tampak punya komitmen dalam transisi menuju energi bersih. Target emisi nol bersih ini bukan berarti manusia ditargetkan untuk tidak mengeluarkan emisi karbon sama sekali. Itu nggak mungkin. Nol bersih yang dimaksud mengacu kepada netral. Maksudnya, jumlah emisi karbon yang dihasilkan diharapkan tidak lebih besar dari kapasitas yang mampu diserap oleh bumi. Penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk menekan emisi. Strategi yang dilakukan salah satunya adalah dengan kampanye iklan dan pemberitaan media yang punya dampak besar bagi pembentukan opini publik. Sebuah survei yang dilakukan oleh PwC menemukan bahwa orang-orang yang mulai tertarik membeli kendaraan listrik paling banyak tertarik karena alasan ramah lingkungan. Tetapi apakah benar demikian? Untuk menguji seberapa ramah lingkungannya kendaraan listrik ini, kita perlu mendefinisikan arti ramah lingkungan. Jika definisi kita adalah tidak menghasilkan gas buang, maka kendaraan listrik di Indonesia masuk ke dalam kategori ramah lingkungan. Tapi, yang kita sering lupa, suatu barang tidak bisa secara ajaib muncul begitu saja. Ada proses pengadaan barang yang panjang, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, perakitan, distribusi, sampai industri pendukungnya. Sebuah teknologi mungkin saja ramah lingkungan ketika ada di tangan konsumen, tapi ia menghasilkan kerusakan yang besar dalam proses penghasilan barangnya. Dan persis disinilah masalah kendaraan listrik di Indonesia. Ada 2 titik masalah dalam infrastruktur kendaraan listrik hari ini. Pertama, produksi kendaraan listrik memberikan dampak lingkungan dan sosial yang negatif bagi warga lokal. Ini misalnya terjadi dalam proses produksi batu baterai. Kalau kita bedah komponen penyusunan batu baterai, kita akan menemukan berbagai unsur kimia langka seperti nikel, lithium, dan kobalt. Pembukaan pabrik pengolahan nikel untuk batu baterai kendaraan listrik di Pulau Obi, Maluku Utara, menyerobot tanah warga dan tidak ada bentuk ganti rugi yang setimpal. Warga yang menolak diintimidasi dan diancam masuk penjara. Kualitas hidup warganya pun semakin menurun. Tambang nikel di Pulau Wawoni'i, Sulawesi Tenggara misalnya, mencemari sumber air warga sehingga tidak bisa digunakan. Iklan dan pemberitaan media seringkali hanya memakai kacamata warga perkotaan ketika membicarakan kendaraan listrik. Yang ditekankan selalu saja soal bagaimana kendaraan listrik lebih ramah lingkungan, karena pemakaian langsungnya tidak menghasilkan polusi. Kacamata yang bias ini menimbulkan kenyataan bahwa proses produksi kendaraan listrik sebenarnya merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar pertambangan.
Masalah yang kedua terkait dengan sumber energinya sendiri. Listrik di Indonesia adalah energi kotor. Memang sekilas terlihat bersih karena kendaraan listrik tidak secara langsung menciptakan polusi. Namun, kesan itu muncul karena kerusakannya tidak terlihat bagi warga perkotaan. Menurut data BPS, produksi listrik di Indonesia masih bertumpu pada pembangkit listrik tenaga uap yang bertenagakan batu bara. Jumlahnya kurang lebih 50% dari total kapasitas yang sudah terpasang. Batu bara sebagai sumber energi listrik tercatat sebagai sumber energi paling kotor kedua setelah lignit, yang juga merupakan batu bara dengan kualitas yang lebih rendah. PLTU juga punya tingkat kematian akibat kecelakaan yang sangat tinggi. Artinya, dalam konteks Indonesia, semakin banyak kendaraan listrik yang dipakai, semakin banyak pula energi yang diperlukan untuk mengisi daya baterainya. Jadi, lebih besar juga dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang dihasilkan. Kerusakan lingkungan dan krisis iklim merupakan masalah global yang sangat kompleks dan tidak memiliki satu solusi mujarab untuk semua konteks. Solusi-solusi yang sudah ada pun masih belum sempurna dan mesti terus-terusan diperbaiki. Hal inilah yang mengkhawatirkan dari bagaimana media mengkomunikasikan kendaraan listrik. Apakah kendaraan listrik bisa jadi solusi iklim? Iya, tapi dengan banyak catatan. Dan catatan ini seringkali tidak dijelaskan dengan transparan. Media sebagai institusi demokrasi pastinya bisa menyajikan konteks yang lebih lengkap sehingga lebih bisa membantu publik memahami dalam menyikapi masalah di sekitarnya. Tapi yang terjadi, media hanya menggaungkan ulang narasi pemerintah dan korporasi. Memang ada beberapa media alternatif yang mengawal proses dan memaksa transparansi. Tapi ini masih minoritas. Sedikitnya upaya media untuk menguji kebijakan pemerintah membuat publik hanya menjadi konsumen pasif yang hanya bertugas membeli barang yang dianjurkan oleh pemerintah. Publik tidak diajak memahami kompleksitas isu, publik tidak bisa menilai kualitas dari keputusan pemerintah di tengah kondisi dan opsi-opsi yang tersedia. Publik tidak diajak memahami kekurangan-kekurangan kebijakan dan ikut berpartisipasi mendorong terciptanya solusi yang lebih baik. Bias masyarakat perkotaan dalam pemberitaan media pun mengorbankan masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota dan melihat area mereka sebagai lumbung sumber daya untuk dikeruk bagi kepentingan orang kota. Kita perlu lebih banyak media yang mengawal proses, memaksakan transparansi, dan mempertanyakan kebenaran klaim-klaim yang beredar. Apalagi kalau urusannya soal krisis iklim, yang dampaknya akan mempengaruhi kualitas hidup bukan hanya kita di hari ini, melainkan juga generasi yang akan datang.